ونختم على أبوابهم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننسسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا بديلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Segala sesuatu yang baru itu adalah bid'ah, dan bid'ah adalah sesat, dan sesat tempatnya di neraka. Yang saya akan bahas yaitu mengenai tentang hukum daripada tahlilan. Tahlilan atau yang bisa kita katakan ihtifal ataupun perayaan itu memang tidak ada dalil untuk anjuran dan tidak ada dalil untuk larangan. Tidak ada perintah dan juga tidak ada larangan. Maka dari dua ini kita harus kaji. Kalau tidak ada perintah atau tidak ada larangan, perkara tersebut dikategorikan masuk haram atau dikategorikan sebagai ibahah, sebagai mubah. Maka hal tersebut harus kita kaji terlebih dahulu. Jadi segala sesuatu itu dikatakan bid'ah. Tapi bid'ah, menurut Imam Syafi'i, bid'ah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah yang baik dan bid'ah yang jelek. Bid'ah madmumah dan bid'ah sayyi'ah. Kita kaji terlebih dahulu, apakah semua yang bid'ah, apakah semua yang baru itu tersebut dikatakan dhalalah, dikatakan sesat. Mari kita lihat. Pada zaman sahabat, pengumpulan Al-Quran, apakah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW? Tidak. Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quranul Karim. Dikatakan bid'ah, bid'ah, tapi pun bid'ah tersebut bid'ah yang hasanah. Kemudian pembukuan atau mushaf, penjilitan Al-Quranul Karim terjadi pada zaman siapa? Di situ terjadi pada zamannya Sayyidina Utsman. Apakah bid'ah? Apakah dhalalah? Tidak. Begitu juga salat tarawih, penganjuran untuk secara berjamaah salat tarawih itu terjadi pada zaman Sayyidina Umar. Bahkan beliau sendiri yang mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, nikmat paling enaknya bid'ah adalah seperti ini. Apakah itu dikatakan sesat? Tidak, meskipun tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW, itu tidak dikatakan bid'ah yang dhalalah. Oke, kalau memang dari sahabat kita Khulafaur Rasyidin, angkat tangan. Itu memang sahabat. Kita ke bawah lagi. Pemberian harokat pada Al-Quranul Karim. Pemberian titik pada Al-Quranul Karim. Pemberian tanda wakaf pada Al-Quranul Karim. Pemberian rubu' pada tanda Al-Quranul Karim. Pemberian juz. Itu semua terjadi pada zamannya dinasti Umayyah. Bukan lagi sahabat, di bawahnya dinasti Umayyah. Begitu juga penyusunan hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Apakah masa sahabat itu ada? Tidak ada. Apakah dikatakan bid'ah? Bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Sayyidina Muhammad SAW ataupun pada masa sahabat. Tapi lagi-lagi bid'ah yang seperti itu, bid'ah yang itu juga terjadi setelah sahabat. Madhab terjadi setelah sahabat. Apakah dikatakan bid'ah? Dikatakan bid'ah, tapi bid'ah tersebut bukanlah bid'ah yang dhalalah. Jadi ma'asyaril ikhwan arrahimakumullah. Maka bacaan tahlil, bacaan yasin, mendoakan mayit itu dikatakan bid'ah. Tapi bid'ah tersebut adalah bid'ah yang hasanah, bid'ah yang boleh dikerjakan, bid'ah secara bagus. Kemudian timbul pertanyaan,
apakah mendoakan jenazah, membacakan tahlil, membacakan yasin, apakah pahalanya sampai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah menaruh pelapa kurma di salah satu kuburan sahabat yang sudah meninggal. Kemudian sahabat bertanya, kenapa engkau naruh pelapa kurma tersebut? Kata Rasulullah SAW, semenjak pelepah kurma itu masih basah, pelepah kurma itu bertasbih dan mendoakan agar diringankan jenazah atau mayit yang ada di dalamnya. Jadi tasbih kita, tahlil kita sampai kepada si jenazah. Orang pelapa kurma saja sampai, apalagi kita, pasti insya Allah sampai. Kemudian masalah pembacaan yasin, apakah sampai? Sampai. Dalilnya Sayyidina Umar bin Khattab pernah berwasiat kepada anaknya. Beliau mengatakan, nanti seandainya saya meninggal, maka bacakanlah di atas kuburan, di atas kepalanya itu awal dari Al-Baqarah, dan di ujung kakinya itu adalah akhir ayat atau akhir surat Al-Baqarah. Maka hal tersebut bisa kita jadikan patokan, bisa kita jadikan dalil berdasarkan wasiat daripada Umar bin Khattab. Kemudian masalah makanan, apakah sampai? Apakah ada dalil atau tradisi atau dalil untuk memperbolehkan kalau kita setelah baca yasin, tahlil, ada makan-makan? Apakah boleh? Boleh. Suatu saat sahabat Rasulullah SAW, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ibuku telah meninggal, apakah akan sedekah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya, sedekah, diperbolehkan sedekah. Jadi kalau seandainya setelah kita tahlilan, kemudian makanan tersebut disedekahkan dengan niatan pahalanya dikhususkan atau diperuntukkan untuk si jenazah, maka pahalanya juga sampai. Jadi intinya, tahlilan dan lain sebagainya, tahlilan, yasinan, apalagi itu semua diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian untuk masalah sampai atau tidaknya doanya, maka itu semuanya sampai. Bahkan ini ada kisah nyata. Ada seseorang ke rumah seorang ulama. Orang tersebut ingin atau membantah daripada pendapat ulama tersebut, karena ulama tersebut yang ia datangi adalah ulama yang mengamalkan tahlilan dan sebagainya, yang menurut dia termasuk hal yang bid'ah. Kemudian sama ulama tersebut dikasih dalil ini, dalil itu, dan lain sebagainya. Intinya orang tersebut tidak terima dengan dalil yang disampaikan oleh seorang kiai. Kata kiai, oh sudah, kalau memang tidak terima dengan dalil apa yang saya sampaikan, ya sudah, kita tidak bisa memaksa. Kemudian ulama tersebut memanggillah seorang anaknya dia panggil. Beliau, ulama tersebut menyuruh anaknya untuk membeli makanan. Itu makanannya adalah makanan hal yang berkuah. Bisa dikatakan bakso atau soto, yang walhasil makanannya itu berkuah. Setelah berkuah disampaikan dan dihidangkan kepada si tamu yang ingin membantah daripada amalan kiai yang melakukan tahlil dan lain sebagainya. Setelah dihidangkan, ternyata sama kiai tersebut disuruh makan, cuma tidak dikasih sendok. Ulama tersebut enak, kiai tersebut enak makan dengan sendok, sedangkan tamunya tidak makan dengan sendok. Kenapa? Tidak dikasih oleh kiai tersebut. Kemudian orang tersebut minta, mana sendoknya, saya bagaimana mau makan? Kata kiai tersebut, zaman Nabi tidak ada
sendok. Carikan dalil bahwa Nabi makan sendok. Tidak ada. Makanya dari itu, segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu memang bid'ah. Tapi bid'ah tersebut ada dua. Bid'ah yang bagus dan bid'ah yang jelek. Bid'ah yang bagus adalah bid'ah yang tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan syariat. Yang jelek lawannya, yaitu yang bertentangan dengan syariat. Jadi apapun itu timbangannya, tolak ukurnya adalah syariat, adalah agama. Kalau sesuai tidak bertentangan dengan agama, maka disebut bid'ah hasanah. Namun jika bertolak belakang, bertentangan dengan syariat, disebut bid'ah sayyi'ah. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عملت أيدينا نعلمهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب